Lo pernah nggak ngerasa hidup lo tuh kayak sandiwara? Lo tahu dompet lo tipis, lo tahu gaji lo UMR, tapi lo tetap maksa buat beli barang yang sebenarnya belum layak lo miliki. Kenapa ya? Banyak dari kita yang masih di level ekonomi bawah, tapi ambisinya pengen terlihat atas. Kenapa pengen banget dipandang kaya? Padahal hidup kita lagi berat-beratnya. BTW di sini gua nggak ada maksud buat nyalahin siapa-siapa ya. Karena kita semua hidup di sistem yang memang bikin kita ngerasa kayak kurang terus gitu. Dan hari ini gue mau ajak lo mikir bareng, kenapa sih kita, anak muda, pekerja, mahasiswa, semua orang bisa terobsesi buat terlihat kaya? Dan kira-kira apa dampak negatif yang ditimbulkan, serta gimana solusi agar terhindar dari dampak negatif tersebut? So, disimak sampai akhir. Di dalam hierarki kebutuhan, ada sebuah teori yang bernama teori Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa manusia itu memiliki 5 tingkat kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisikologis, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan ego, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Dan semua kebutuhan ini tuh setidaknya harus dipenuhi dari yang paling dasar, lalu berlanjut ke tingkat selanjutnya. Namun, di era saat ini, begitu banyak yang langsung melompat ke tingkat nomor 4 tanpa memikirkan 3 tingkatan sebelumnya gitu. Yang artinya, kebanyakan orang itu lebih mengutamakan ego dan gengsinya dibandingkan kebutuhan utamanya. Bahkan tak jarang ya, ada yang sampai rela pinjol atau menggunakan paylater agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan tanpa memikirkan kebutuhan serta dampak dan konsekuensi yang ditimbulkannya nanti. Nah, pertanyaannya, kenapa sih seseorang bisa sampai seperti itu? Jadi gini, di dalam sebuah teori yang bernama social comparison, teori ini tuh menjelaskan bahwa manusia itu cenderung membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau teman-temannya terlihat sukses atau kaya, orang bisa merasa tertinggal dan mulai berpikir, wah, gue harus kelihatan seperti mereka nih, biar nggak kalah. Intinya, lo bakal terus membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang kalian lihat levelnya berada di atas hidup kalian, agar lebih bisa diterima di lingkungan sosial. Nah, di era media sosial ini tuh makin parah, karena kita cuma bisa melihat highlight hidup orang lain, padahal nggak tahu kenyataannya seperti apa. Dan ini membuat kita bisa membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang kita lihat di media sosial, yang secara logika standar hidupnya nggak realistis. Coba deh lo scrolling di media sosial, begitu banyak orang yang flexing gaya hidup yang berlebihan di usia yang masih muda. Padahal ya, kenyataannya itu terkadang nggak seperti itu. Disclaimer di sini gue gak ada maksud menyinggung pihak manapun ya. Cuman fakta yang gue temuin memang seperti itu. Bahkan gue sendiri pun juga pernah ngalamin hal tersebut. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa sosial media itu secara tidak langsung melahirkan standarisasi baru di lingkungan sosial kita. Karena sosial media ini jangkauannya sangat luas, alhasil jadi banyak yang menyaksikan, sehingga ini menimbulkan fenomena psikologis yang bernama bandwagon effect. Ini adalah fenomena di mana seseorang cenderung mengikuti tren, gaya, atau perilaku yang sedang populer karena melihat banyak orang melakukannya, atau bahasa singkatnya FOMO gitu. Sehingga banyak orang yang melihat jadi membanding-bandingkan dirinya dengan yang ada di media sosial dan berusaha mengikuti tren tersebut agar bisa diterima di lingkungannya. Sebenarnya nggak terlalu masalah ya kalau seorang berusaha mengikuti tren yang ada di media sosial ketika keadaannya mampu, dalam artian ekonominya stabil dan memenuhi untuk mengikuti standarisasi tersebut. Cuman yang jadi masalah, kalau seseorang itu perekonomiannya aja masih kurang, gaji masih pas-pasan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja, hal ini malah jadinya membebani diri sendiri di luar kapasitasnya. Bahkan tak jarang gitu, untuk memenuhi standarisasi tersebut, sampai harus nabung uang jajan, hutang pinjol, atau menggunakan paylater, hanya karena ingin terlihat sebanding dengan orang-orang yang dia lihat di media sosial atau di lingkungan sekitarnya. Dan kalau kalian sudah masuk ke tahap memaksakan diri untuk membeli sesuatu agar terlihat kaya, maka yang menariknya, ini tuh bisa nimbulin yang namanya efek Dedi Rot. Ini tuh adalah efek domino atau kecenderungan seseorang untuk terus membeli barang baru setelah memiliki barang baru lainnya, dengan tujuan untuk melengkapi atau membuat barang yang sudah dimiliki menjadi terlihat lebih serasi atau matching. Misalnya gini, anggap aja lu baru aja beli iPhone 15 Pro Max. Nah, efek Dedi Rot itu bakal buat lo mikir, masa HP gua iPhone tapi motor gua Supra getter? Nanti dikira HP gua HDC lagi. Nah, akhirnya lo bakal maksa diri lo buat beli motor baru minimal iRock. Dan ini tuh bakal terus berlanjut buat lo mikir, HP udah iPhone, motor iRock, masa pakaian gua kaos partai, masa sepatu gua KW, dan sebagainya. Dari sinilah seseorang bisa terjebak ke dalam gaya hidup yang boros, membeli sesuatu di luar kemampuan untuk terlihat kaya, agar merasa bisa lebih diterima di lingkungan sosial. Bahkan sampai ada yang rela hutang pinjol, kredit, pakai paylater, dan lain-lain. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa sampai seberani itu? Sampai harus hutang pinjol, kredit, dan sebagainya. Jawabannya karena umumnya manusia itu memiliki yang namanya present bias.
yaitu keinginan yang lebih condong untuk merasakan kepuasan atau manfaat jangka pendek dibandingkan kepuasan jangka panjang. Yang intinya, mereka lebih memilih terlihat kaya saat ini meskipun harus sengsara nanti. Dan ditambah faktor lainnya seperti persepsi masyarakat yang masih mengkait-kaitkan soal kemiskinan, itu adalah sebuah kegagalan. Akhirnya ini mendorong orang-orang untuk enggan dianggap miskin, berusaha membeli barang-barang mewah agar terlihat kaya, padahal dirinya sendiri belum mampu. Nah, dari semua ini, kira-kira menurut kalian gimana? Apa penyebab lain yang kalian tahu yang membuat seseorang pengen terlihat kaya? Kalau ada, coba deh tulis di komen. Dan kalau kita ngomongin dampak yang ditimbulkan, jelas dampaknya akan membuat finansial kalian memburuk, kesehatan mental menurun, hidup penuh tekanan dan kekhawatiran, serta membangun masa depan yang baik jadi tertunda hanya karena terlalu keras berusaha terlihat kaya dan haus akan validasi. Nah, dari semua ini, kalian bisa melihat betapa buruknya dampak yang ditimbulkan jika seseorang termakan ego dan gengsi. Coba deh kalian lihat diri kalian sendiri. Kalau kalian adalah salah satu orang yang seperti gue jelasin di video ini, gue harap ini cukup membantu gitu, memotivasi kalian agar berubah menjadi lebih baik lagi. Dan sebenarnya, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mulai berubah. Yaitu pertama, pahami bahwa validasi itu tidak penting. Karena itu gak akan memberikan keuntungan buat kalian. Lo bisa aja pamer barang-barang mahal dan mewah hari ini, agar orang lain bisa melihat. Tapi kenyataannya orang mungkin akan melihat itu dari lo sehari atau 2 hari doang. Setelah itu mereka akan lupa, gak bakal peduli lagi, dan fokus pada kehidupan mereka masing-masing. Karena ya setiap orang punya kesibukannya tersendiri. Jadi sangat gak worth it banget kalau kalian sampai harus ngehamburin duit, hutang pinjol, dan sebagainya hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain yang mana mereka sendiri nggak begitu peduli sama hidup kalian gitu. Nah, yang kedua, perlakuin uang lo sebaik mungkin. Di dalam sebuah buku The Total Money Makeover karya Dave Ramsey, seorang guru keuangan yang menulis banyak buku soal personal finance dan bisnis, ia menekankan bahwa 80% keberhasilan finansial itu ditentukan oleh perilaku dan hanya 20% oleh pengetahuan. Maksudnya gimana? Jadi, kunci keberhasilan finansial itu ditentukan oleh perilaku kita terhadap uang, bukan sekedar pengetahuan. Sebenarnya kebanyakan orang itu sudah tahu caranya hemat, tahu harus nabung, tahu hutang itu bahaya. Tapi meskipun pengetahuan lo itu setinggi langit, tetapi percuma gitu kalau lo masih tetap belanja impulsif, ngutang buat gaya hidup, dan lupa bikin rencana keuangan. Ini menandakan betapa pentingnya perilaku kita terhadap uang itu sendiri ketimbang pengetahuan soal uang tersebut. Nah, daripada lo sibuk nyari validasi agar pengen terlihat kaya, mending lo sibuk mikirin gimana cara untuk beneran menjadi kaya. Mulai dari belajar perlakuin uang lo sebaik mungkin, hindari membeli hal-hal yang tidak perlu, dan gunakan sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dan yang terakhir, kurangi paparan media sosial yang toksik. Salah satu penyebab seseorang itu pengen terlihat kaya, itu adalah media sosial. Ada begitu banyak konten-konten flexing anak muda yang memperlihatkan kekayaan yang ia miliki. Padahal ya, yang namanya media sosial, itu nggak 100% nyata. Apa yang lo lihat, itu belum tentu benar. Itu hanyalah versi hidup terbaik yang dipoles agar terlihat sempurna di mata orang-orang. Lo nggak tahu bahwa mereka beneran kaya atau tidak. Bisa jadi barang-barang mewah yang dipamerin itu hanyalah sewaan buat konten. Bisa jadi rumah yang dipamerin itu cuma rumah keluarga atau kerabat. Dan bisa jadi HP mahal yang diperlihatkan itu dari hasil ngutang dan sebagainya. Jadi mulai sekarang coba deh kurangin konsumsi konten-konten flexing tersebut. Karena seperti yang gue jelasin sebelumnya, itu bisa ngebuat standar hidup lo jadi nggak realistis dan bikin lo minder sehingga hidup lo jadi nggak tenang. Jadi coba deh mulai tanyakan ke diri kalian masing-masing. Apa kalian rela hidup hanya untuk penuhin ekspektasi orang lain agar terlihat kaya? Atau kalian sudah siap berubah untuk menjadi beneran kaya di masa yang akan datang? Kalau kalian udah siap berubah, gue harap kalian bisa mulai dari sekarang. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.